Halo, saya Sabit Huraira. Selamat datang di Belajar HTML CSS untuk Pemula. Sekarang kita akan lanjutkan dari materi sebelumnya. Kita akan mulai mempelajari terkait dengan HTML. Di sini seperti kalian lihat, kemarin kita sudah mencoba memasukkan body. Di sini ada kata-kata hello world dengan tag H1 dan P paragraf dengan tag mari kita sama-sama belajar. Yang perlu kalian ketahui, dalam HTML itu ada banyak banget jenis-jenis tag. Jadi ada H1, heading 1, dan lain sebagainya. Kita akan belajar bagaimana cara menambahkan gambar dan lain sebagainya. Karena ada banyak tag, kalian sebenarnya tidak perlu menghafalnya satu persatu. Secara otomatis nanti kalian jika sering coding, kalian akan ingat sendiri sebenarnya. Walaupun tidak semuanya kalian ingat. Ya kalau kalian nggak ingat tag-tag tertentu, kita bisa googling saja apa sih tag yang mau kita pakai nantinya, seperti itu. Jadi ingat yang pertama, programming berbeda dengan hafalan. Jadi kalian tidak perlu menghafal semua kodenya. Biasanya berjalan dengan sendirinya kalian akan mengingat setiap tag tersebut. Oke, yang pertama kita akan pelajari tag heading. Heading ini adalah sebuah tag yang digunakan untuk menampilkan sebuah tulisan atau label dengan ukuran dan jenis tertentu. Heading itu ada beberapa jenis. Di sini ada H1, H2 misalnya. Saya buat sampai H6 di sini ya. H3, H4, H5, dan H6 seperti ini. Oke. Nah ini kalau kita refresh halamannya, maka dia akan menampilkan tampilan seperti ini. Hello World pada H1 paling besar, H2 dan seterusnya dia akan semakin mengecil. Dan kalau kalian lihat di sini, heading di sini semuanya menggunakan font dengan huruf tebal. Gitu. Ini untuk heading. Yang kedua, jika kalian ingin menampilkan huruf yang normal saja, kalian bisa menggunakan tag P. P ini adalah identitas dari paragraf. Jadi di sini kita misalnya masukkan hello world seperti ini. Ketika kita refresh halamannya di sini, maka akan menampilkan ini hello world. Hello world di sini menampilkan huruf dengan font normal. Oke, nah sebelum kita lanjut, saya akan jelaskan lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang HTML, strukturnya, kemudian ada head dan ada body. Minimal dalam HTML memiliki komponen HTML, head, dan juga body. Sekarang saya akan jelaskan terkait struktur. Jadi di sini seperti yang kalian lihat bahwa head dan body ini ada di bawah atau di dalam tag si HTML. Kemudian H1 sampai H6 dan juga tag P, paragraf, ini berada di dalam tagnya si body. Nah, kedepannya saya akan menyebut mereka sebagai parent dan child. Siapa yang bertindak sebagai parent? Di sini parent utamanya adalah si HTML. HTML punya child atau anak, punya child yang namanya head dan juga body. Begitupun si body bertindak sebagai parent dari si child H1 sampai H6 dan juga paragraf. Jadi kedepannya saya akan menyebutkan tag di atas atau di luarnya itu saya akan sebut mereka sebagai parentnya. Dan tag di dalam dari sebuah kumpulan tag body itu saya sebut sebagai childnya, tag child. Jadi nanti kalau saya bilang ini parentnya, ini childnya, istilahnya seperti itu ya. Child itu yang ada di dalamnya, parent itu yang ada di bagian luar dari suatu tag HTML. Nah, kemudian sekarang kita akan coba menambahkan hyperlink. Sebagai contoh, hyperlink itu adalah seperti ini. Href. A itu singkatan dari anchor ya. Anchor, href seperti ini. Misalnya, klik saya. Klik saya dong. Seperti ini. Ini akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah ini, kalau kalian lihat di sini, penggunaan tag anchor ini, ketika kita arahkan kursor kita ke sini, maka dia kelihatan seperti bisa diklik, oke? Jadi yang muncul beda ya. Kalau di sini
kalau kita arahkan ke yang H1 sampai H6 atau P, dia menampilkan kursornya normal saja. Sementara untuk yang Anchor, dia menampilkan kursornya seperti bisa diklik. Dan apakah bisa diklik? Nah ini, kalau diklik dia tidak bisa masih. Kenapa nggak bisa? Karena ini masih mengarah ke crash. Nah sekarang kita akan arahkan dia bisa diklik ke www.google.com seperti ini. Oke. Sekarang kita akan refresh halamannya. Kita refresh tadi ya. Kita besarin lagi. Nah, ketika kita refresh, ini sudah bisa diklik. Terlihat di sini, di bawah sini kelihatan ya belajar HTML-nya. Ini kita coba klik. Nah, dia masih mengarah ke seperti ini. URL-nya belajar HTML _www.google.com. Jadi dia masih belum mengarah. Jadi di sini akan kita tambahkan http seperti ini. Oke, www.google.com. Nah, ini kita refresh ulang halamannya. Oke, nah ini kalau kalian lihat di bawahnya, di bagian bawah bisa dilihat ya. Di sini ada www.google.com yang artinya halamannya akan mengarah ke www.google.com. Kalau kita klik, dia akan otomatis membuka halaman Google. Nah, itu sebuah perintah untuk menampilkan hyperlink. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan konfigurasi. Misalnya, kalau saya klik linknya, saya mau dia tidak terbuka di sini, tapi dia membuka tab baru pada browsernya. Gitu. Nah, ini bisa kita sebut sebagai properti. Jadi, seperti si Anchor ini. Anchor ini di sini kalian bisa lihat, kalau tag-tag yang kita pelajari sebelumnya, dia cuma H1 dibuka, di dalamnya ada konten, kemudian ada H1 penutupnya. Seperti itu juga si P pembuka, ada konten, dan di dalamnya ada P penutupnya. Nah, beberapa jenis tag HTML memiliki atribut bawaannya. Sebagai contoh, pada Anchor, dia memiliki atribut href, yang mana ini akan digunakan sebagai referensi kemana dia akan mengarah si hyperlinknya. Gitu ya. Jadi ini kita sebut sebagai properti atau atribut dari sebuah tag. Di sini juga bisa kita tambahkan, misalnya kita mau melakukan konfigurasi ketika dia diklik, dia apakah membuka halaman baru atau dia tetap langsung membuka di tab itu juga. Nah, ini bisa kita setting dengan target. Di sini target, properti target. Oke, seperti ini, target. Nah, target ini pilihannya kita bisa pilih blank misalnya di sini. Blank seperti ini. Oke ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita pilih blank? Kita refresh di sini halamannya. Kemudian kita klik www.google.com tadi. Nah, di sini. Kalian bisa lihat ya, dia membuka sebuah tab baru. Dia buka tab baru di sini. Ini tab lamanya. Gitu. Kalian bisa konfigurasi target ini, tapi secara default targetnya akan menggunakan target ini self. Self ini artinya dia akan langsung membuka pada browser, pada tab itu juga, yang seperti sebelumnya. Tapi di sini kita buat dia sebagai blank. Artinya nanti dia ketika diklik URL-nya, URL si google.com tadi, dia akan membuka tab yang baru. Oke ya, itu untuk hyperlink. Nah, sekarang kita akan mencoba gimana caranya menggunakan media-media tertentu. Media di sini contohnya kita akan menambahkan sebuah gambar pada tag HTML-nya. Oke. Di sini saya sudah tambahkan. Jadi di dalam folder belajar HTML ini saya sudah tambahkan sebuah file baru, sebuah file image atau gambar. Kalian boleh tambahkan juga pada folder kalian di sini. Silakan tambahkan gambar yang kalian suka. Nanti saya ingin menampilkan gambar ini ke dalam halaman website kita di sini. Oke. Di sini bisa kita lihat gambarnya bernama scratch logo.png. Saya letakkan sejajar dengan file HTML kita. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan. Untuk tag gambar, kita bisa gunakan tag image. Nah, ini image. Image seperti ini. Oke, ini nggak ada tag penutupnya, tag image ini. Yang pertama kita akan menentukan propertinya source-nya.
source-nya kita akan arahkan. Nah ini kebetulan datang scratch logo.png, yang mana berarti kita pengen dia dibuka di gambarnya scratch logo tadi. Oke, yang kedua saya akan konfigurasi ukurannya. Misalnya di sini 100 width-nya, kemudian height-nya kita atur misalnya juga 100 seperti ini. Ini ya. Jadi image scratch logo source-nya, terus width-nya saya kecilin dikit ya biar full kelihatan. Terus width-nya 100 dan height-nya 100. Nah, ini kita coba refresh. Nah, tampil logo tadi. Gitu. Oke ya. Nah, bagaimana jika misalnya foldernya tidak sama? Jadi di sini saya akan tambahkan folder baru ya di sini, folder image misalnya seperti ini. Kemudian si scratch logo ini saya pindahkan ke folder image seperti ini. Saya masukkan ya. Nah, oke. Sehingga sekarang antara file foto dan juga file index.html mereka berada di halaman yang berbeda, di folder yang berbeda. Yang satu di folder image, yang satu di bagian luar foldernya. Coba kita refresh sekarang, kita akan refresh. Nah, ternyata dia menampilkan gambar seperti ini. Gambar kayak ada image broken, image yang dipotong, yang dicoret. Jadi memang di sini dikarenakan dia tidak menemukan file scratch logonya. Jadi si image ini tidak menemukan file scratch logonya karena memang sudah dipindahkan ke folder yang berbeda. Gitu. Bagaimana cara agar dia bisa mengarah ke folder image tadi? Jadi kalau kita lihat di sini, dia harus membaca direktorinya, membaca direktori path-nya. Jadi di sini kita bisa tambahkan saja. Yang pertama kita akan minta dia baca folder image, terus kita kasih garis miring seperti ini, scratch logo dengan nama scratchlogo.png. Kalau ini kita refresh maka seperti ini. Oke ya, itu untuk menggunakan media. Bang, gimana caranya kalau si kucingnya kita munculin di bawah saja? Jadi di bawah dari klik saya dong. Nah, untuk melakukan new line, berarti kita mau masukkan sebuah elemennya di baris yang baru, kita bisa gunakan perintah br di sini. Br langsung tutup. Nah, ini agak-agak unik nih. Biasanya ada tag pembuka dan penutup, atau ada juga yang menggunakan tag pembuka saja, nggak ada penutup. Tapi di sini ada juga kode-kode yang langsung tidak ada penutupnya, tapi di bagian akhirnya ada garis miring langsung. Jadi ini bisa dibilang dia langsung menutup saja sendiri. Nah, ini BR menggunakan pengkodean seperti ini. Nah, BR ini digunakan untuk melakukan enter, jadi dia akan membuat line baru. Sehingga kalau kita refresh ini halamannya, nah ini si kucingnya pindah ke bawah, tidak lagi di sebelah kanannya klik saya dong tadi. Oke ya. Nah, sekarang kita akan kembali dulu ke paragraf. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghiasi sebuah tag elemen HTML. Di sini kita akan hiasi ini aja, kita hiasin si P. Kita copy paste saja biar kita tidak bingung. Saya tambahkan di sini di bawah. Kita kasih label hiasi saya. Oke. Yang pertama, kalau kita refresh akan muncul ini hiasi saya. Nah, saya pengen ini warnanya berubah menjadi warna merah misalnya. Nah, kita juga bisa menambahkan style pada sebuah HTML. Style seperti ini. Sebenarnya style ini sudah kita serempet-serempetin sama yang namanya CSS, tapi ini stylenya kita langsung masukkan ke dalam si elemen HTML-nya. Nih, di sini ada style. Style tuh gaya ya, artinya gaya. Misalnya kita pengen memasukkan stylenya color red. Nah, ini. Oke. Dari mana saya tahu color red? Nah, ini juga nanti adalah script CSS yang juga banyak jenisnya. Kalian nggak perlu hafal, tapi di sini contohnya saya salah satunya memasukkan contoh untuk mewarnai si elemen P ini dengan warna merah. Oke ya. Jadi saya akan refresh. Nah, ini. Kalau saya refresh,
kita bisa lihat bahwa di sini warna dari si elemen P menjadi berwarna merah hurufnya. Oke. Kemudian saya juga bisa menambahkan atribut juga pada P, misalnya saya tambahkan atribut title. Title ini adalah tooltip misalnya. Seperti ini, tooltip seperti ini ya. Nah, ini atribut dari si P. Artinya apa? Artinya si P ini tanpa atribut pun berjalan sebenarnya. Tapi kita bisa tambahkan atribut atau properti lainnya agar tampilannya semakin menarik. Di sini kita masukkan title, yang mana title ini adalah sebuah perintah untuk menampilkan tooltip. Jadi seperti ini contohnya. Kita refresh ini ya, ini nggak terjadi apa-apa kelihatannya. Tapi ketika kita arahkan kursor kita ke hiasi saya, nah dia akan muncul pesan ini adalah tooltip. Oke, teman-teman semua, itulah sedikit materi basic terkait dengan HTML. Kita sudah memahami terkait beberapa tag HTML dan juga sudah tahu penggunaan properti atau atribut dari HTML. Oke, terima kasih. Jangan sungkan bertanya. Jika bingung, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih. Nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.